Kejadian terungkap ketika ditemukannya mayat gadis cantik VRM, 16 tahun. Minggu, tanggal 6 Februari tahun 2022, oleh warga kota Siak Sri Indrapura. VRM merupakan pelajar kelas 2 SMA yang tinggal di RT 001 RW 006 Kampung Paluh, Kecamatan Mempura. Gadis berhijab ini mengalami nasib malang setelah ingin meminjam uang kepada temannya melalui chatting di Messenger akun FB. Rencana meminjam uang tersebut harus berakhir pahit, diruda paksa hingga dihabisi nyawanya. Kejadian itu dialami VRM pada Rabu, tanggal 2 Februari tahun 2022, sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sejak itu pula keluarga korban mengumumkan berita kehilangan orang hingga terungkap pada Minggu, tanggal 6 Februari tahun 2022. Pada Minggu pukul 14 waktu Indonesia Barat, seorang warga bernama HD yang bekerja di kebun sawit mencium aroma tidak sedap. Dari aroma tidak sedap itulah terungkap bahwa VRM telah dihabisi. Kapolres Siak AKBP Gunar Rahadianto mengurai kronologi kehilangan, pembunuhan hingga pengungkapan kasus ini, Senin, tanggal 7 Februari tahun 2022 kepada media massa. Pelaku menggunakan HP milik AM dan mengaktifkan FB pribadinya di HP itu. Kemudian langsung chatting di Messenger akun FB milik pelaku dengan korban. Korban berencana meminjam uang Rp500.000 untuk membayar utang. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, korban datang seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah. Ia berhenti di simpang rumah AM lalu dihampiri pelaku. Pelaku kemudian mendatangi AM untuk meminjam uang sebesar Rp10.000 dengan alasan untuk membeli BBM. Akhirnya AM memberikan uang Rp10.000 tersebut. Kemudian pelaku membonceng korban dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Pelaku ini membawa korban ke arah kebun sawit milik kakeknya, RT 02 RW 01, Kampung Benteng Hilir, yang menjadi TKP. Pelaku beralasan akan menemui ibunya untuk meminta uang sebesar Rp500.000 lalu dipinjamkan ke VRM. Pelaku memberhentikan sepeda motor di tepi jalan dekat TKP lalu masuk sendiri ke dalam kebun sawit. Tidak lama kemudian, pelaku pun keluar dari kebun sawit namun tidak membawa uang tersebut. Pelaku ini tampaknya memang pintar berakting. Ia mengatakan kepada korban, ibunya ada di pondok dan mau memberikan uang jika bertemu langsung dengan orang yang meminjam. Tanpa menaruh rasa curiga, korban akhirnya masuklah ke dalam kebun bersama pelaku. Setelah tiba di pondok, pelaku langsung mencekik korban dalam posisi berdiri dari arah belakang. Setelah korban lemas, pelaku kemudian menidurkan korban di dalam pondok itu lalu mengikat mulut korban. Kain untuk mengikat korban ini ternyata sudah disediakan pelaku di perutnya. Saat itu pelaku melampiaskan nafsu bejatnya kepada korban yang tidak berdaya. Setelah puas melampiaskan nafsu bejatnya, pelaku kembali mencekik korban. Kala itu posisi korban tertelentang hingga tidak bergerak lagi. Pelaku memotong urat nadi tangan kanan korban dengan menggunakan pisau yang sudah disiapkan pelaku dari awal. Kemudian pelaku membawa mayat korban ke semak-semak dan menutupi mayat korban dengan dahan kayu. Pelaku juga membuang celana korban ke parit di TKP dan membawa HP milik korban. Pelaku juga menyembunyikan sepeda motor korban di kebun milik warga yang tak jauh dari TKP. Pada Kamis sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat, pelaku sempat kembali ke TKP. Ia meminjam cangkul milik warga lalu menggunakan cangkul itu untuk menguburkan mayat korban di TKP. Pada Minggu, tanggal 6 Februari tahun 2022, sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, seorang petani inisial HD, yang merupakan ayah tiri pelaku mencium bau bangkai dan mencurigai ada mayat di kebun tempat dia bekerja. Setelah mengetahui ada mayat, ia melaporkan temuannya kepada warga sekitar.